Bayangkan, perang tidak lagi dimulai dengan tank, bukan rudal, bukan dengan tentara, tapi dengan pemutusan akses SWIFT, pembekuan aset negara, manipulasi mata uang, dan senjata paling menakutkan hari ini, yaitu likuiditas. Pertanyaannya, apakah kita sedang menyaksikan awal dari perang dunia baru tanpa peluru? Sebuah perang yang tidak menghancurkan kota, tapi menghancurkan ekonomi. Selamat datang di era perang finansial. Dulu, konflik global berarti invasi militer, tapi hari ini, negara bisa dilumpuhkan tanpa satu tembakan pun. Ketika Rusia di-cut off dari sistem pembayaran global, dampaknya bukan hanya ke bank, tapi ke perdagangan global, harga energi, nilai mata uang, bahkan kestabilan politik domestik. Hal yang sama terjadi pada negara Iran, Venezuela, bahkan Tiongkok dalam bentuk perang dagang. Dunia mulai menyadari kontrol finansial itu sama dengan kontrol kekuasaan, dan sejak saat itu, konflik global berpindah dari medan perang ke sistem keuangan. Hari ini, senjata paling mematikan itu bukan nuklir, namun sanksi ekonomi, karena negara bisa dibuat lumpuh tanpa perang. Sanksi ekonomi mampu menghancurkan mata uang, memicu inflasi ekstrim, membuat rakyat kehilangan daya beli tanpa satu peluru pun yang ditembakkan. Dan yang kedua, sistem pembayaran global. SWIFT sekarang bukan sekedar sistem transaksi, ia adalah alat geopolitik. Jika sebuah negara di-ban, maka ekspor terhenti, impor terganggu, dan cadangan devisa terkunci. Ekonomi pun bisa mati perlahan. Dan selanjutnya adalah dolar sebagai senjata. Dominasi US dollar membuat banyak negara bergantung, namun ketergantungan ini juga berarti kerentanan. Karena akses terhadap dolar bisa diberikan, dibatasi, dan dicabut. Dan disinilah perang sebenarnya terjadi. Dunia mulai melawan. Kita melihat tren BRICS mendorong perdagangan tanpa US dollar. Bank sentral menimbun emas dan perdagangan bilateral pakai mata uang lokal. Kenapa bisa terjadi? Karena negara mulai sadar ketergantungan pada satu sistem finansial global adalah resiko strategis. Ini bukan lagi soal ekonomi, ini soal kedaulatan, keamanan, dan kekuasaan global. Dan ketika negara mulai membangun sistem alternatif, itu artinya dunia sedang terbelah menjadi blok finansial. Bukan NATO versus musuh, tapi sistem barat melawan sistem alternatif. Di tengah konflik ini, kripto muncul bukan sekedar aset spekulasi, tapi sebagai jalur pembayaran alternatif, penyimpan nilai di luar kontrol negara, sistem finansial tanpa izin siapapun. Dalam konteks perang finansial, kripto bisa menjadi pelarian dari sanksi, perlindungan dari inflasi, dan infrastruktur ekonomi netral. Inilah alasan kenapa negara mulai tertarik, tapi juga takut, karena sistem tanpa kontrol berarti hilangnya dominasi. Perang finansial tidak terlihat, tapi dampaknya itu sangatlah nyata. Harga naik, mata uang melemah, investasi jadi volatil, likuiditas global menjadi menyusut. Yang terjadi hari ini, market bukan sekedar siklus, tapi refleksi konflik global. Dan setiap krisis selalu menciptakan pemenang baru ataupun korban baru. Jika tren ini berlanjut, masa depan dunia bukan multipolar secara militer, tapi multipolar secara finansial. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah perang akan terjadi, namun apakah perang itu sudah dimulai dalam bentuk yang tidak kita sadari. Kalau kamu ingin terus memahami arah dunia, dampak geopolitik ke kripto, dan bagaimana sih melindungi aset kita di era ketidakpastian, pastikan kamu subscribe Crypto Hack ID sekarang. Karena di dunia yang sedang masuk era perang finansial, informasi bukan lagi kekuatan, informasi adalah perlindungan.